Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Seperti biasa, selalu dibantu oleh Bu Mariati. Nah, anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau anak-anak dalam kondisi baik, sehat, ya. Nah, di musim seperti ini anak-anak tetap di rumah saja, tidak usah Keluar kota, Pak. keluar, ya, tidak usah keluar kota. Kalau tidak betul-betul sangat-sangat penting, ya. Kalau terpaksa harus keluar, ya silahkan tetap menggunakan protokol kesehatan yang benar. Gunakan masker, ya Bu ya. Jaga Selalu gunakan jarak. masker, jaga jarak, ya. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan, cuci tangan setiap saat, ya. Nah, anak-anak semuanya, karena kita dalam keadaan sehat, ya, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kata Tuhan itu, kalau kita mensyukuri nikmat, maka kita akan ditambahkan nikmatnya. Betul. Ya, akan selalu ditambahkan nikmatnya. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, ya. Kemudian yang beragama selain Islam, yang Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya silahkan mengikuti tata cara ajarannya, ya, tata cara ibadah di ajaran agamanya masing-masing. Karena Pak Ahmad belum tahu persis bagaimana tata caranya. Saya kepingin belajar banyak juga, ya, berkait dengan cara ibadah saudara-saudara, ya, kita, teman-teman kita yang beragama selain Islam, ya, beragama selain Islam, ya. Nah, anak-anak semuanya, dalam agama apapun, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, ya, Katolik, apalagi Islam, itu mengajarkan kita supaya selalu taat dan patuh kepada orang tua kita, ya, harus nurut kepada orang tua kita, tapi dengan catatan apabila dalam hal-hal yang baik, ya. Iya. Hal-hal yang baik, ya. Iya. Kalau yang nggak baik, ya tidak boleh. Nah, tidak boleh, ya harus diingatkan, saling mengingatkan. Nah, anak-anak semuanya, nah, itu pesannya Pak Rahmat, patuh pada orang tua kita. Dengan saudara, dengan teman, dengan adik, kakak, ya, harus yang rukun, saling menghargai, saling menghormati, ya, agar tercipta kehidupan yang harmonis, tidak ada pertengkaran. Dengan demikian nanti bangsa Indonesia akan menjadi lebih kokoh, lebih kuat. Tidak ada yang membenci, tidak ada yang mencaci, semuanya saling menghargai. Nah, anak-anak semuanya, berdoa merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan dan merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila yang pertama. Yuk, sekarang kita awali belajar kita dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, kita lanjutkan belajar kita. Saat ini kita akan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema yang kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan kali ini kita sudah
sampai pada pembelajaran yang Yang ke-6. ke-6. Berarti pembelajaran yang terakhir di subtema 2. Nah, anak-anak semuanya, di pembelajaran yang ke-6 ini saya dan Bu Mariati telah menentukan tujuan pembelajaran kita. Nah, anak, setelah belajar nanti diharapkan anak-anak yang pertama dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Yang kedua, menceritakan kembali isi dongeng dengan menggunakan gambar ceritanya. Jadi membuat gambar bercerita kayak kemarin yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian yang berikutnya, menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang berikutnya, memperagakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Yang terakhir, menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, maka kita harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya, mengerjakan tugasnya dengan baik, berlatih dengan sungguh-sungguh, ya, dengan mengulang-ulang, terutama ini Bu ya, membaca ya Bu ya, karena membaca itu sangat-sangat penting yang harus kita lakukan untuk apa? Menambah pengetahuan kita. Nah, anak-anak semuanya, yang terakhir, lakukan kegiatan belajar itu dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan bercerita tentang dongeng yang pernah dibaca, yang pernah kita baca, ya. Nah, Benny ini terkenal, ya, teman kita ini terkenal bercerita. Nah, sekarang anak-anak, kita akan belajar mendengarkan cerita tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, kuda dan keledai itu sama enggak ya? Sama enggak Bu, kuda dan keledai ini? Nah, hampir sama ya. Iya. Cuman kalau keledai itu biasanya lebih kecil ya Bu ya. Seperti kan tadi Pak, kambing dengan domba kan hampir sama ya. Kuda dan keledai itu hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, ya. Tapi juga sering digunakan untuk alat transportasi. Satu contoh, kita mau pergi kemana itu naik kuda. Naik delman, tarik kuda Pak. Tarik kuda. Tapi naik kuda saja kan boleh Bu, bisa boleh, saja Bu. Ya, bisa. Itu Pak polisi tuh keliling naik kuda Pak. Iya. Ya Pak polisi kita juga banyak yang memakai kuda, naik kuda, keledai juga sama seperti itu. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita simak ceritanya, kita simak dongengnya yang akan dibacakan oleh Bu Mariati. Tapi pesannya Pak Ahmad, ada pesannya dulu ini. Perhatikan baik-baik di setiap paragrafnya. Ada berapa paragraf toh ini? Ini silahkan nanti ada berapa paragraf. Karena nanti ada tugas untuk membuat gambar yang menggambarkan isi dari paragraf itu. Nah, nanti di belakang ya Bu Mar ya. Ya, sekarang kita perhatikan dulu ya, Bu Mar membacakan dongengnya. Anak-anak sambil disimak.
Silakan Bu Mara. Perhatikan ya anak-anak ya, karena nanti setelah ini ada tugas ya. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda sangat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman yang malang ini. Nah, anak-anak semuanya, nih dongeng yang telah dibacakan oleh Bu Mariati. Jangan baik ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang dari sini ada sebuah kalimat yang mungkin sangat sangat belum tertata, Pak. Ya, sangat penting, tapi ini masih berupa kata-kata yang belum tertata. Nah, belum menjadi kalimat yang baik. Nah, kata-kata ini ya, silahkan kamu buat disusun, Pak. Disusun menjadi sebuah kalimat yang bermakna, yang ada artinya. Nah, sekarang ini kata pertanyaan kamu, kemudian bantuan, kemudian membutuhkan, kemudian bantulah, kemudian ada kata maka, ada kata orang, ada terbantu, akan, juga yang. Nah, sekarang yang kita ambil kata pertama yang mana ya? Nah, ini saja, karena yang sudah ada huruf besarnya, huruf kapitalnya, kita ambil dulu, kita pindahkan dulu ke bawah, kita akan susun menjadi kalimat. Nah, bantulah. Nah, siapa yang harus dibantu? Otomatis di sini akan bantulah, maka berikutnya kata orang yang kita turunkan ya Bu Maria. Iya. Kata orang, bantulah orang. Orang yang apa yang harus dibantu? Orang yang yangnya turun dulu. Nah, orang yang iya turun, yang apa ini nih? Otomatis orang yang membutuhkan bantuan, otomatis orang yang membutuhkan bantuan. Nah, begini.
bantulah orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian apa ketika kita membantu orang yang membutuhkan bantuan, apa yang terjadi? Maka kemudian kamu turun, kamu akan apa ya? Akan, Pak. Akan, Pak. Enggak akan, Bu. Akan. Enggak, ini aja. Juga bisa, Bu. Ini juga bisa. Maka kamu juga akan terbantu. Boleh. Kalau dibalik boleh nggak, Bu? Maka kamu akan juga terbantu juga. Boleh nggak? Maka kamu akan terbantu juga. Bisa juga ya. Bisa ya. Nah, anak-anak semuanya, pada intinya kalimat ini menggambarkan bahwa kita harus membantu orang lain. Ketika kita membantu orang lain, pasti kita juga akan terbantu. Ini inti dari cerita atau dongeng tadi. Ya. Tapi sayangnya tadi si kuda nggak mau membantu ya, Bu ya. Jangan ditiru berarti itu. Ya, seharusnya tadi ketika keledai keberatan dengan bebannya, si kuda mau membantu. Yang mungkin nanti ceritanya si keledai tidak akan keberatan, akhirnya mati ya, Bu ya. Nah, anak-anak semuanya, dengan saling membantu kita akan meringankan beban orang lain dan diri kita sendiri. Ya, satu contoh, kita memindahkan sebuah meja yang berat misalnya. Kalau sendirian, ya berat. Tapi kalau bersama-sama dengan gotong royong, saling membantu, 2 atau 3 orang, mungkin menjadi lebih ringan. Nah, seperti itu. Pak, ini berarti kan bermakna pekerjaan yang berat jika dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Anak-anak semuanya, yuk sekarang kita lanjut. Nah, seperti yang sudah disampaikan Pak Rahmat dan Bu Mar tadi ketika sebelum membaca cerita, buatlah gambar ya sesuai dengan cerita atau dongeng kuda dan keledai tadi yang syarat dengan beban ya. Mungkin di paragraf 1, 2, 3, dan 4 kayak yang pernah kita ajarkan kemarin ya. Di pembelajaran berapa itu, tentunya anak-anak masih ingat Pak Rahmat menggambar gambar petani yang mengambil burung ya, Bu ya, menemukan burung pipit ya, waktu itu ya. Nah, seperti itu, saya yakin masih ingat semuanya. Nah, anak-anak semuanya, ini ada teman kita. Nah, ada teman kita Benny dan Edo yang sedang pulang sekolah. Dia pulang bersama-sama. Nah, ketika di jalan dia menemukan seekor kucing yang terjatuh di dalam selokan ini. Kemudian mereka berdua berusaha untuk menolongnya. Akan tetapi si Edo ya, si Edo ini geli kalau melihat kucing. Si Edo itu geli kalau melihat kucing. Akhirnya kucingnya diambil oleh si Benny, dibawa oleh Benny pulang ke rumah. Nah, anak-anak semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, si Edo itu melihat kucing geli dengan bulunya, tapi Benny tidak. Nah, anak-anak, setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam suatu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang yang ada di lingkungan sekitar kita, dengan tetangga-tetangga kita, pasti juga mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ya. Nah, anak-anak semuanya, di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifat masing-masing. Sekarang tugasnya tulis nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat seperti di bawah ini. Ini yang suka menolong siapa? Misalnya Bu Maryati, ya kan? Yang dermawan siapa? Misalnya siapa lagi? Tapi orang yang berbeda. Ini ditulis misalnya
siapa? Nah, silakan. Yang ramah siapa? Ya, penyayang binatang siapa? Yang lucu siapa? Ya, dari tetanggamu semuanya ya. Nah, setelah seperti itu, anak-anak coba kamu tirukan salah satu dari sifat tetanggamu. Mungkin sifat yang lucu dengan menggunakan pantomim. Di mana? Di depan ayah atau di depan ibu atau di depan adik atau kakak. Nah, kemudian kakak, adik, dan ayah ataupun ibu suruh menebak ini tadi sifat apa gitu kan. Oh, ini lucu ya, seperti itu. Jelas ya anak-anak ya. Nah, silakan dilakukan untuk mencoba. Kalau nggak mencoba, nggak ada pengalaman seru. Ini kalau di sekolah saya suruh di depan kelas. Nah, masalahnya sekarang di rumah ya dengan orang yang ada di sekitar rumah, di dalam rumah kita. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita lihat teman-teman kita ini sedang bermain di rumah neneknya atau di kampung. Nah, di kampung tempat tinggalnya ini nenek ini, di kampung tempat tinggal nenek banyak terdapat hewan-hewan ternak. Warga di desa situ juga banyak yang ternak binatang. Ada yang berternak ayam, ada yang ternak kambing, ada bebek, ya toh, ada yang ternak sapi dan sebagainya. Nah, setelah mereka kunjung di kandang-kandang peternakan itu, mereka si temanmu ini punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ini. Nah, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, ini silakan anak-anak kerjakan. Caranya bagaimana? Yang jawabnya saja, tidak usah ditulis soalnya ya Bu ya. Kalau tulis soalnya banyak. Yang di kotak biru aja ya Pak. Di kotak biru saja. Kotak biru jawabnya aja. Ini berarti ini saya buat contoh aja nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Berarti 6 terus kali berapa ini? 10. Wah, sama dengan berapa? Hitung sendiri. Yang sini juga sama. Berapa kali berapa sama dengan berapa. Di sini berapa. Cukup ini saja. Yang ini tulisan buahnya ini nggak usah. Ini nggak usah ditulis, ya. Jelas ya. Dari nomor 1, nomor 2, iya toh, nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4 sama ya. Yang ditulis hanya angkanya saja di kolom. Soalnya ini nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis. Tapi dibaca, iya, harus dibaca. Harus dipahami Pak. Iya, kalau nggak dibaca nggak dipahami ya nggak akan ngerti cara ngerjakannya bagaimana ya toh. Harus dibaca, harus dipahami dengan baik. Nah, anak-anak semuanya jelas semuanya ya? Oke, baik, terima kasih kalau sudah jelas semuanya. Yuk, sekarang kita ingat kembali apa sih yang sudah kita pelajari tadi. Nah, yang pertama ternyata yang kita pelajari ya udah apa ya? Ini yang menjadi pertanyaan itu. Yang kemudian bagaimana perasaanmu saat menggambar isi dongeng? Kemudian melakukan pantomim. Ini paling menyenangkan, yang pasti jadi lucu-lucuan sama ayah sama ibu. Kemudian menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep pertukaran pada perkalian. Nah, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Yang berikutnya, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Bagaimana caranya? Silahkan bermacam-macam. Boleh bertanya, boleh baca buku, boleh ke Google, ke internet. Tapi kalau ke Google, ke internet, anak-anak harus didampingi orang tua karena masih usianya
belum waktunya untuk ke sana. Ya, baik anak-anak semuanya. Sekarang sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari bisa benar-benar kita pahami, ya, bisa benar-benar kita mengerti, ya, dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai selesai. Nah, anak-anak semuanya, tidak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariyati minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, ada candaan yang kurang berkenan di hati panjenengan, di hati anak-anak semuanya. Nah, yang berikutnya Pak Rahmat dan Bu Mar juga mengucapkan terima kasih, ya. Anak-anak sudah mau memperhatikan apa yang disampaikan Pak Rahmat, apa yang disampaikan Bu Mariyati, ya. Nah, sekali lagi Pak Rahmat dan Bu Mar mengucapkan terima kasih. Apabila videonya kamu suka, silahkan di like. Saya yakin suka semua, Bu, ya. Ya. Kemudian jangan lupa di share kepada siapapun, pada grup sosial mediamu, pada saudara-saudaramu, ya. Mungkin sama-sama kelas 3 dan membutuhkan pembelajaran seperti ini. Yang terakhir, anak-anak yang baru melihat video ini pertama, ya silahkan di subscribe, apalagi yang masih tombolnya merah, tombol subscribe-nya di bawah video itu merah, silahkan dipencet tombolnya, ya. Baik, sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariyati. Pesan yang terakhir, belajar, belajar, dan belajar lagi dengan semangat, pasti bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.